Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sahabat migran di seluruh tanah air dan juga di luar negeri. Kami sekarang bersama dengan Ibu Midah Damalia, salah satu Purna PMI, wirausahawan ya, entrepreneur yang memiliki usaha namanya Bilfi Food. Ya. Nah ini kami lokasinya di Serang, Banten ya. Jadi izin Bu Midah, mungkin bisa diperkenalkan identitas Ibu dan usahanya kepada para sahabat migran, sekaligus mungkin diceritakan awal dulu memulai usaha ini bagaimana. Silakan. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi sobat migran. Terima kasih Pak Dir sudah berkunjung ke Bilfi. Saya Midah Damalia. Saya saat ini memiliki usaha yaitu Bilfi Food, produksi aneka olahan ikan bandeng. Dulu saya juga pernah pekerja migran Indonesia dari Malaysia dari tahun 1999 sampai 2001 pulang ke Indonesia. Motivasi awal saya memulai usaha olahan bandeng ini yaitu keadaan ekonomi yang tidak baik-baik saja atau mau bingung usaha apa. Nah, kemudian saya lihat peluang di Banten ini, olahan bandeng merupakan oleh-oleh khas Banten dan dijadikan ikon kota Serang. Saya pikir di sini saya bisa ambil peluang, yaitu di mana para wisatawan yang datang ke sini pasti akan membeli oleh-oleh olahan ikan bandeng. Ya. Baik, terima kasih Bu Midah ya. Jadi luar biasa nih ya para sahabat migran ya. Jadi tahun 2001 itu berarti waktu itu masih ini ya. Ya. Masih habis masa reformasi ya. Betul. Ya. Nah, Bu Midah, jadi ini awal suka dukanya bagaimana nih waktu memulai usaha? Pasti kan ada banyak hambatan ya, terus mulai dari modalnya, dari pemasarannya, teknik produksinya dan sebagainya. Mungkin bisa diceritakan? Baik, Mbak Dia. Jadi untuk suka dukanya, kalau memulai usaha pasti banyak dukanya. Dimana pada saat itu saya di sini itu di Banten adalah pendatang. Mungkin karena jadi kurangnya relasi atau teman-teman yang memang membantu usaha kita. Kemudian dari sisi permodalan kita pun sangat minim, terbatas, dan belum ada CSR atau apa yang membantu saat itu karena usaha kita pun dari nol. Nah, yang mendapat bantuan pinjaman itu biasanya yang sudah berjalan. Jadi kita betul-betul usaha itu dari awal, dari kecil, kemudian melalui door to door, terus kemudian dengan peralatan seadanya juga. Itu adalah satu sisi di mana kami sangat berjuang sekali. Dan untuk sukanya, alhamdulillah saat ini kita sudah mulai berkembang, di mana produk olahan bandeng kita bukan hanya penjualan melalui offline, tapi kita juga sudah ada di e-commerce, toko-toko online, Pak Dir, yaitu bahkan kita sudah ada di Shopee-nya Malaysia, Singapura juga, dan saat ini kita juga sedang urus SFDA untuk ke Saudi Arabia. Masya Allah. Jadi produk dari Bilfi Food ini Bu, ini sudah mulai melalang buana ya. Alhamdulillah. Ya, ini salah satu best practices ini ya. Jadi memang naik kelas ya, bisa naik kelas ya. Alhamdulillah ya. Dan mitra untuk resellernya juga makin berkembang ya. Makin berkembang. Ya. Dan yang utama Pak Dir, kita dari hulu ke hilir itu semua purna pekerja migran Indonesia. Oke. Jadi benar-benar pemberdayaan ya. Jadi supply chain-nya ya, kemudian marketingnya, memberdayakan para purna PMI. Wah, luar biasa nih ya, luar biasa. Terutama si pembudidaya bandeng. Itu di sekitaran Banten itu banyak sekali perairan, kelautan, dan situ pasti ada pembudidaya bandeng itu purna PMI semua. Bandeng juga dirangkul. Ayo kita sama-sama. Ini selaras dengan program kita juga Bu Midah. Jadi kita ada program namanya Bapak Angkat ya, Pas-Pas Plasma. Nah ini sudah berjalan berarti ini. Alhamdulillah. Sudah berjalan. Jadi bagaimana supaya mereka yang usahanya sudah mulai mapan itu bisa membangun jejaring dengan
mitra-mitra yang juga pernah PMI ya, Betul. sebagai supply-nya Ya. ya plasmanya gitu ya, Ya. yang luar biasa. Nah Bu, ini kan sudah berjalan 23 tahun ya, jadi sekarang sudah berkembang. Nah kira-kira harapan ke depan itu apa nih? Harapan kedepannya saya kepengen karena pekerja migran Indonesia ini udah pulang ke Indonesia, buka usaha, tidak kembali lagi ke luar negeri, terutama kita bisa kumpul dengan keluarga, yang selanjutnya kita bisa membuka lapangan pekerjaan, Pak Dir. Nah, Oke, ini berarti bagus nih ya. Ya, jadi nah ini cocok nih jadi motivator nih. Ya. Nah, ini alamat usahanya di Perhum Banten Indah Iya. Permai Blok E1 nomor 11 ya. Kota Serang. Ya, Kelurahan Unyu, Kecamatan Serang ya, Iya. Kota Serang ya, luar biasa. Nah, jadi ini kebetulan ini ada outletnya ya, produk-produknya macam-macam nih ya. Ada, mungkin bisa disebutin Bu. Oke, kita punya satu produk unggulan yaitu ini Pak Dir, sate bandeng. Nah, sate bandeng ini adalah dimana mendapatkan omset yang tertinggi. Nah, ini sate bandeng. Kemudian untuk yang kedua kita juga punya abon bandeng. Nah, abon bandeng ini adalah inovasi kita yang pertama di mana bandeng ini peminatnya banyak, tapi untuk anak-anak biasanya itu agak susah makannya. Nah, untuk bandeng ini katanya sih gak jauh beda dengan rasa-rasa daging atau ayam. Terus kemudian kita juga punya pangsit abon yang bisa abon itu untuk cemilan. Kalau abonnya cenderung untuk lauk, kalau ini bisa untuk cemilan. Kemudian juga ada kropcok dan kemudian ada kerupuk ikan yang lebih renyah, dia lebih kerupuk gitu Pak Dir. Ya, jadi macam-macam ini ya. Iya. Tapi bahan bakunya sebenarnya bandeng. Oke. Ya, kita konsisten di bandeng. Nah, dulu waktu bikin macam-macam produk ini inovasi sendiri atau mungkin Iya. ada belajar dari mana? atau gimana? Kita sih awalnya sih inovasi sendiri, tapi kita dapatkan dari hasil belajar teman-teman dia sih study banding, Pak study Dir. banding. Misalkan kita berkunjung ke rumah abon, Ya. kalau bandeng bisa nggak ya dibuat kayak gini? Jadi kita coba-coba gitu tuh awalnya. Ya. Terus kemudian setelah kira-kira oke, baru kita urus perizinannya. Baik. Luar biasa nih ya. Jadi ini ada, mungkin bisa disorot ini banyak Iya. sekali penghargaan. Oke, baik. Sementara itu dulu dari Baik, saya. Pak Dir. Terima kasih Bu Ida. Nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, terima kasih Pak Terima kasih Dir. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tantangannya yaitu di mana kita pada saat memulai usaha ini adalah pendatang. Jadi kita tidak ada relasi, kemudian permodalan yang dihadapi itu sangat mendesak, yaitu di mana kita tidak ada modal sama sekali. Kemudian memang olahan bandeng ini banyak orang yang jualan di sini, jadi banyak juga kita bersaing. Seperti itu. Untuk mengatasinya, yang pastinya kita tetap bekerja keras, konsisten dalam olahan bandeng ini. Jadi walaupun ada pesaing, kemudian permodalan yang terbatas, kita tetap berjalan walaupun sedikit-sedikit. Alhamdulillah semakin hari semakin bertambah modal, dan akhirnya pada tahun 2005 ada salah satu BUMN yang memberikan pinjaman secara CSR. Nah, di situ mulai agak berkembang. Kunci sukses menurut saya adalah di mana para customer itu sudah menerima produk kita, jadi repeat order. Terus kemudian
produk kita menjadi satu kebutuhan buat mereka. Untuk rencana ke depan, untuk pengembangan usaha, saya kepengennya bahwa produk kita ini bukan hanya dikenal di lokal, di Indonesia saja, bahkan bisa dikenal di luar mancanegara. Untuk karyawan kita yang tetap 7, untuk yang lepas kita ada 40, khususnya Purna Pekerja Migran Indonesia dan lingkungan sekitar kita. Satu desa ini bahkan kita juga mempekerjakan difabel. Untuk kerjasama, alhamdulillah kita sudah kerjasama dengan semua stakeholder, dari pemasok, dari customer, kemudian pemerintahan gitu. Dengan buyer juga beberapa kita sudah kerjasama secara rutin. Kebutuhan utamanya saat ini yaitu pemasaran, di mana produk kami dibutuhkan pasar yang lebih luas agar bisa memproduksi lebih banyak lagi, bisa merekrut tenaga kerja juga lebih banyak lagi. Ya alhamdulillah untuk permodalan kita dibantu sama perbankan. Harapan saya terhadap pemerintah yaitu peduli kepada Purna Pekerja Migran Indonesia, di mana kami dilatih secara konsisten, bukan hanya satu kali, jadi dibentuk usaha, kemudian disesuaikan kebutuhan pelatihannya dengan kebutuhan para pekerja migrannya, kemudian dibukakan juga pasar-pasarnya, mungkin dibantu juga untuk peralatan dan permodalannya serta pasar yang lebih luas. Ya, untuk mentoring saya kebetulan pernah mendapatkan ya, tapi dari bukan hanya dari BP3MI, kami juga mendapatkan dari pemerintahan seperti dinas-dinas, kemudian BI juga. Biasanya bentuk pendampingannya dari bentuk pelatihan-pelatihan, misalkan penguatan SDM, contohnya pembukuan, bahkan e-commerce atau penjualan online. Sangat berdampak, di mana pada saat pandemi kami yang awalnya berfokus penjualan melalui offline, dan karena adanya pandemi itu akhirnya kita tidak ada penjualan. Nah, disitulah kami beralih menggunakan online, di mana akhirnya penjualan kami stabil. Pengennya ya konsisten Pak, jadi bukan hanya sekali saja Purna Pekerja Migran Indonesia ini dilatih, dibentuk, diarahkan untuk usaha, tapi di coaching, pendampingannya sampai mereka itu betul-betul bisa kita lepas kayak gitu, punya pasar sendiri, punya produk yang konsisten kayak gitu. Alhamdulillah sebenarnya tanpa harus ada kata-kata kita sudah menjadi Bapak angkat PMI dari dulu, karena memang jiwa saya ini dengan PMI itu sudah mendarah daging. Jadi walaupun tanpa adanya kata-kata, saya selalu tersentuh tentang PMI, apalagi yang mereka datang langsung ke saya untuk minta usaha atau pendampingan, ayo kita sama-sama, seperti itu. Untuk para CPMI yang akan berangkat kerja di luar negeri, dari awal kita sudah harus punya planning apa yang akan harus kita lakukan kemudian. Pertama adalah saving uang, itu pasti. Kemudian pulang ke Indonesia ada sedikit modal, buka usaha, membantu perekonomian keluarga, dan yang pasti membuka lapangan pekerjaan. Migran maju, makmur sejahtera.